Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu ya. Dan tentunya masih tetap semangat nih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Muatan pelajaran tentang bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Pelajaran yang akan kita bahas pertama adalah materi bahasa Indonesia, yaitu menyusun cerita fiksi berdasarkan gambar berseri. Cerita fiksi dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari potongan gambar ataupun gambar berseri. Nah, kalian dapat membuat cerita sesuai potongan gambar ataupun gambar berseri. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. Yang pertama, langkah-langkahnya: amati potongan gambar yang disajikan. Kemudian, perhatikan objek yang ada pada potongan gambar tersebut. Yang kedua, perhatikan setiap unsur dalam potongan gambar, misalnya tokoh, latar tempat, latar waktu, dan suasana yang ada pada potongan gambar. Yang ketiga, jika potongan gambar itu tersusun secara acak, maka tugas kalian adalah menyusun potongan gambar tersebut menjadi gambar yang urut agar mudah untuk menggabungkan setiap gambar. Nah, yang keempat, hubungkan semua unsur dalam potongan gambar sesuai dengan imajinasi kamu. Nah, setelah itu baru deh kamu susun ceritanya berdasarkan imajinasi kamu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, langkah-langkahnya ialah yang pertama, kita harus menentukan pengalaman yang akan diceritakan terlebih dahulu, atau menentukan tema ya, yang pertama kali. Kemudian yang kedua, kita tentukan judul yang tepat. Yang ketiga, membuat poin-poin peristiwa atau poin-poin kejadian ya. Jadi kejadian apa aja nih yang pertama yang kita alami, yang kita tulis tuh, dicatat. Kemudian yang keempat, membuat kerangka cerita. Dari urutan peristiwa, kamu jadikan kerangka cerita. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah menuliskan cerita berdasarkan kerangka yang sudah kamu buat. Pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Peristiwa dalam cerita fiksi merupakan hasil karangan penulis, tetapi peristiwa tersebut seringkali diambil dari kejadian nyata. Kemiripan tersebut tidak hanya pada peristiwa atau kejadian yang terjadi, tetapi juga sifat-sifat yang dimiliki oleh para tokoh. Untuk mengaitkan peristiwa dengan pengalaman pribadi, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan cerita fiksi yang akan dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, identifikasi peristiwa yang dialami tokoh, latar tempat, dan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, kaitkan dengan pengalaman pribadimu. Dan yang keempat, rangkailah menjadi sebuah cerita baru. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan dan penilaian pengarang terhadap peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Oleh karena itu, besar kemungkinan adanya kemiripan antara cerita fiksi dan kehidupan nyata. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tapi sebelumnya, ada yang tahu tidak bagaimana sih cara mengambil keputusan itu?
Nah, teman-teman, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Teman-teman, berikut adalah nilai-nilai yang mendasar untuk pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama ada nilai kebersamaan. Teman-teman, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian, ada nilai yang kedua, yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Teman-teman, perlu diketahui bebas artinya itu tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, nilai yang ketiga, yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Teman-teman, perlu diketahui setiap peserta rapat harusnya mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian, nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, di dalam musyawarah ini, seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan, dan menyetujui hasil yang sudah disepakati dengan rasa penuh tanggung jawab. Perlu kita ketahui, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Apa saja sih prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui tata cara dan persyaratan musyawarah. Bagaimana sih tata cara dan persyaratan musyawarah itu? Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Kemudian yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar di dalam sebuah musyawarah. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suaranya harus cukup jelas. Nah, teman-teman, selanjutnya bagaimana sih sikap kita dalam musyawarah? Ada yang tahu? Ya betul, sikap kita dalam musyawarah yang pertama harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Teman-teman, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Selanjutnya, dalam proses musyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Materi selanjutnya adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari kreasi yang mengalami perkembangan dan penambahan dari aransemennya karena mengikuti perkembangan zaman. Walaupun mengalami perkembangan, namun tidak menghilangkan nilai-nilai yang dikandungnya. Nah, adapun beberapa jenis tari kreasi baru diantaranya yaitu yang pertama adalah tari nguri. Tari nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, NTB yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Tarian ini mengembangkan keterbukaan dan keramah tamahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Tari nguri ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Sumbawa sendiri. Tari nguri ini biasanya ditampilkan oleh penari wanita secara berkelompok. Dalam pertunjukannya, para menari ini bergerak dengan lemah lembut yang mengedepankan kesopanan dan keramahan. Gerakan dasar dalam tarian ini terdiri dari gerakan batanak, gerakan nyema, gerakan TB, linting sere, jempit TP, dan lunte begitik. Nah, gerakan tersebut dikreasikan menjadi satu rangkaian gerakan penghormatan dan persembahan. Dalam pertunjukan tari nguri ini biasanya diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong, gendang, rebana besar, serunai, pelapong, dan satung serek. Yang kedua adalah tari kuntulan. Nah, kuntulan ini merupakan salah satu jenis tarian tradisional yang berunsur Islami dengan penari menggunakan kostum putih-putih yang menyerupai burung kuntul dalam bahasa Jawa yang sering dijumpai di daerah pedesaan. Menurut sejarahnya, kesenian kuntulan ini terlahir sebagai salah satu media penyebaran agama Islam yang konon merupakan peninggalan dari Sunan Kalijaga, yaitu salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, kemudian kesenian kuntulan ini bisa ditemukan di 3 wilayah berbeda, yaitu di daerah Magelang, Banyuwangi, dan Tegal. Yang ketiga yaitu tari merak. Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Sumantri. Nah, tarian ini biasanya ditarikan berbarengan dengan 3 penari
atau bisa juga lebih ya. Kemudian masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-laki. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul. Nah, tari merak adalah tarian populer di daerah Jawa dan merupakan tarian kreasi baru dari tanah Pasundan yang diciptakan oleh Raden Cecep Sumantri pada tahun 1950. Nah, dan yang keempat adalah tari ngigel. Tari Larang Ngigel adalah salah satu tarian daerah yang berasal dari daerah Yogyakarta. Tari ini dikoreografikan oleh Ida Wibowo, yaitu putri guru tari terkenal yang bernama Bagong Kusudiarjo. Tarian ini menceritakan tumbuhnya seorang gadis yang beranjak dewasa. Tari Larang Ngigel biasanya ditarikan oleh wanita, tetapi kadang juga ditarikan secara berpasangan dengan pria. Untuk tugasnya, yang pertama kamu amati gambar halaman 108, kemudian kerjakan bagian ayo rumuskan halaman 109. Untuk tugas yang kedua yaitu kerjakan bagian ayo aplikasikan halaman 121. Tugas yang ketiga yaitu kerjakan bagian ayo rumuskan halaman 124 sampai 125 yang ada pada tabel. Nah, kemudian kamu pilih salah satu jenis tari yang ada pada buku halaman 123 sampai 124. Baiklah, mungkin cukup materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.